Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Al-Azizul dari kelas 3 TIF. Jadi pada video pertemuan 12 kali ini saya akan menjelaskan praktikum kemarin, praktikum mobile, yaitu penerapan dari room database. Nah, pada praktikum pertemuan kemarin, topik praktikumnya seperti yang saya bilang itu adalah penjelasan dan penerapan dari room database itu sendiri. Nah, untuk tujuan dari room database ini adalah tujuan dari praktikum ini adalah untuk agar kita paham bagaimana cara penggunaan room database yang merupakan bawaan dari Android dan penyederhanaannya penggunaan database SQL lain. Baik, langsung saja masuk kepada bagian bab 1. Nah, yaitu masuk kepada bagian pemahaman masalah. Nah, menurut saya pribadi yaitu pemahaman masalah, yaitu tantangan pada praktikum kali ini adalah harus memahami bagaimana cara konsep dari room database itu sendiri. Nah, room database itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada entity class, yaitu untuk mendeklarasikan variabel-variabel apa yang akan kita pakai dalam database kita. Lalu ada DAO, data access object, yaitu untuk query-query yang akan kita gunakan. Lalu ada database class, yaitu penghubung antar dari entity dan DAO itu sendiri. Kita menggunakan database class namanya. Nah, untuk masuk ke selanjutnya itu untuk pembagian langkah kunci atau keputusan desain. Pada proyek ini kita menggunakan desain recycle view untuk menampilkan data yang telah kita tambahkan sebelumnya pada saat mengisi form. Nah, kenapa dipilih recycle view? Karena tampilannya itu lebih modern dan efisien lah dibanding list view itu sendiri. Nah, terutama saat kita ingin menampilkan data yang banyak dengan secara dinamis. Nah, masuk pada bagian error. Untuk error itu saya terkendala pada bagian saat data itu tidak masuk ke dalam room database. Data itu tidak masuk ke dalam room database. Nah, kenapa? Karena dia variabel yang kita deklarasikan pada entity ini tidak sesuai dengan yang kita pakai selama di activity dan lainnya. Maka data itu tidak masuk ke dalam room database. Nah, analisis penyebabnya itu kesalahan atau tipe nama variabel yang berbeda. Lalu untuk langkah perbaikannya itu adalah memastikan kembali variabel-variabel yang kita deklarasikan ini harus sesuai dengan di activity atau dimanapun yang kita gunakan. Itu untuk error yang saya jumpai. Nah, untuk tantangan kali ini yaitu adalah pada saat saya kemarin ini ketika ingin menginputkan data melalui form, dan menurut saya itu bukan tantangannya sendiri. Kita harus memahami bagaimana dari penerapan dari form insert itu sendiri, gimana logikanya supaya dia masuk ke dalam room database. Oke, itu untuk tantangan dan kesulitan. Nah, masuk kepada bagian bab 2 yaitu pemahaman dan konsep inti. Nah, konsep inti dari room database ini adalah bagaimana cara kita menerapkan database bawaan dari Android sendiri. Dimana kita di sini mempunyai beberapa aksi. Yang pertama itu ada aksi untuk menambahkan data melalui form. Lalu kita bisa juga melakukan beberapa aksi yaitu delete untuk menghapuskan data dari room database itu sendiri. Nah, itu untuk konsep inti dari praktikum kali ini adalah bagaimana kita cara penerapan dari room database itu sendiri. Dari awal kita membuatkan entity-nya, lalu membuat DAO-nya, lalu kita membuatkan database untuk menghubung keduanya, baru kita menggunakan beberapa activity atau fragment untuk menampilkan list datanya, menggunakan result view, dan activity untuk menambahkan data, dan kontak activity yang digunakan untuk menambahkan data ke room database. Lalu di sini saya juga ada penerapan adapter untuk menambahkan data itu sendiri. Nah, itu merupakan untuk dari bab 2. Mungkin kita langsung masuk ke bagian demo dari aplikasinya. Baik, sebentar. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu lah langkah-langkah yang harus dibuat dari awal untuk penerapan dari room database. Pertama, kita buat dulu entity folder yang bernama DAO dan entity, lalu kita deklarasikan nama variabel yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 2 variabel, itu nama dan nomor HP. Dan saya di sini akan menggunakan tabel yang bernama kontak, itu untuk menambahkan kontak-kontak yang akan digunakan untuk mengisi pulsa atau paket itu sendiri. Nah, lalu kita buat file kontak duo untuk sebagai query yang akan digunakan untuk
selama proses dari aplikasi. Lalu ada database untuk menghubungkan antara DAO dan kontak entity itu sendiri. Lalu saya sini membuat folder kontak, dan sini saya membuat kontak activity yang digunakan untuk menambahkan data melalui form itu sendiri. Di sini dia akan menginputkan sesuai dengan variabel yang kita deklarasikan, yaitu nama dan nomor HP. Nanti di layoutnya akan menampilkan form dari penambahan data. Lalu ada kontak adapter, lalu ada kontak fragment, yaitu digunakan untuk menampilkan list-list data yang akan tersedia dalam room database kita. Nah, lalu saya di sini juga penerapan dari menggunakan SQL view, yaitu item dan kontak di sini untuk menampilkan nama-nama list dari nomor HP yang akan yang sudah kita tambahkan. Lalu sini ada layout dari form untuk nambah data kontak, lalu ada fragment dari kontak sendiri untuk menampilkan list-list tadi. Ini maksud saya di sini penerapan dari the circle view. Nah, mungkin langsung saja masuk kita ke demo aplikasinya. Nah, di sini ketika kita masuk ke dalam menu tambah kontak, di sini akan menampilkan list-list yang tersedia dari kontak yang sudah kita tambahkan. Nah, jika kita ingin menambahkan, kita pencet tambah, lalu kita masukkan namanya, misal namanya Surya, lalu nomor HP-nya 082222, baru kita simpan. Nah, data yang sudah tersimpan maka akan menampilkan tos kontak berhasil disimpan. Nah, ketika kita ingin menghapusnya, kita tinggal tekan logo dari hapus itu sendiri. Apakah Anda ingin menghapus kontak ini, maka data langsung terhapus. Nah, segini merupakan penerapan dari room database yang sudah saya terapkan pada proyek saya. Nah, gunanya nanti ketika ingin membeli paket, kita ingin pilih nih nomor mana yang ingin kita gunakan sebagai untuk top up paket atau pulsa. Nah, mungkin sekian penjelasan saya dari materi mengenai room database. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.